Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Moms. Hari ini hari Rabu. Saya sekarang ada di kantor Padrain Baby Indonesia. Dan hari ini kita akan ngobrol-ngobrol kembali di live Instagram Padrain Baby Indonesia. Dan kita akan membahas tentang mom sharing, yaitu membahas tentang mengasuh si kecil di negeri orang. Satu yang mungkin bisa kita syukuri ya, kita tinggal di Indonesia, istilahnya kita orang timur, dalam hal mengurus anak kita pasti banyak banget support system yang membantu kita. Mulai dari orang tua, dan mungkin juga ada yang pakai babysitter, lalu dibantu oleh orang tua, dibantu oleh keluarga atau kerabat yang lainnya. Banyak sekali yang bisa membantu kita di saat kita mengasuh si kecil, ya kan? Bisa dititipin buat ngurus anak sebentar, bisa dititipin buat tolong kasih makan sebentar ya, saya mau ada aktivitas sebentar. Nah, kebayang gak sih Moms kalau misalnya kita harus berada di negeri orang, di mana mungkin jasa babysitter itu sendiri juga harganya cukup tinggi, dan juga kita nggak ada bantuan dari keluarga karena kan kita jauh dari keluarga ada di negeri kita sendiri, sementara mungkin kita ada di negeri lain, ya kan? Nah, ini dia nih satu tantangan di saat kita harus mengasuh anak di negeri orang. Seperti apa tantangannya? Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan dua moms dalam mom sharing. Yang pertama kita akan ngobrol dengan Marissa Nasution yang memiliki dua anak, dua putri cantik dan baru saja memiliki bayi. Dan satu lagi nanti kita akan ngobrol sama Susan Bakhtiar. Susan Bakhtiar juga sekarang ini tinggal di luar negeri. Kalau Marissa tinggal di Singapura, sementara Susan Bakhtiar juga tinggalnya di luar negeri di Hong Kong. Kita akan tanya nih, kita akan dengarkan sharing dari Marissa dan juga Susan tentang pengalaman mereka membesarkan anak di negeri orang. Seperti apa tantangannya, kesusahan-kesusahan apa yang dialami atau dijalankan di saat harus mengasuh anak tanpa bantuan dari anggota keluarga atau support system yang ada di sekitar kita. Paling kan cuma ada pasangan, ya kan? Atau misalnya apakah memang bisa minta tolong sama tetangga? Nggak mungkin. Tapi kita akan ngobrol-ngobrol nanti ya, sambil saya berusaha menghubungi Marissa. Sudah ada. Yeay. Kita sapa Marissa ya. Sambil menunggu koneksi, kalau nanti Moms juga mau bertanya boleh lah. Hai Marissa. How are you? Ketemu lagi. Ketemu lagi kita. Ketemu jarak jauh lagi ya. Marissa sekarang udah babynya kan ya, Eli tuh udah mau 2 tahun ya? Baru aja 2 tahun, baru ulang Baru tahun. aja 2 tahun. Nah, adiknya Eli sekarang berapa bulan? 2 bulan, ya kan? Marissa sempat, memang sih sekarang Marissa sebenarnya domisili udah di Singapura ya kan, setelah sudah. dari punya Eli. Nah, tapi kan sebenarnya masih suka kadang-kadang pulang ke Jakarta untuk ketemu keluarga yang ada di Jakarta. Pasti bedanya terasa dong mengurus anak di Jakarta atau di negeri kita nih ya, sama ngurus anak di Singapura di negeri orang ya, walaupun nggak jauh ya. Apa tuh perbedaan yang paling terasa oleh Marissa? Wow, perbedaan mungkin dari situasi. Kalau di Jakarta kita punya lebih banyak bantuan gitu kan. Kalau di Jakarta mau kita punya asisten rumah tangga, ada supir gitu. Kalau di Singapura kita lebih semuanya harus sendiri, dan juga kalau kita melakukan sesuatu juga semuanya sendiri gitu. Dan kalau di Jakarta juga semua teman di sana waktu saya pindah ke Singapura. Jadi kayak waktu pindah ke Singapura kita baru cari teman baru, cari teman buat Eli main juga gitu. Padahal di Jakarta untuk play date ya. Betul, itu juga satu perbedaan yang aku rasakan sih selama pindah ke Singapura waktu itu. Iya, dan satu lagi mungkin kadang-kadang gini, kalau kita di Jakarta atau di Indonesia ya kan ada anggota keluarga yang lain, mungkin orang tua, atau kan pasti kita juga memiliki sahabat-sahabat yang udah seperti keluarga sendiri, ya kan, yang bisa I need your help, aku tuh butuh bantuan, tolong boleh nggak sih in case of emergency kita bisa menitipkan anak karena kita juga udah percaya banget. Nah, kalau di negeri di sekarang ini walaupun mungkin nggak jauh ya di Singapura, pasti kan juga nggak bisa seperti itu ya Marissa ya. Kalau sekarang sih karena kita juga udah punya temen di sini, karena waktu itu aku pindah kan 2 tahun yang lalu, tapi suami waktu itu sudah lama tinggal di Singapura. Jadi, udah duluan ya. Iya, jadi semua teman-teman dia juga menjadi teman aku, dan emang kebetulan ada banyak yang juga anaknya seumuran sama Eli gitu. Jadi
mau nggak mau aku juga ketemu mereka, dan mereka sekarang justru menjadi kayak sahabat circle-nya kita di sini. Okay. So it's good now, tapi tentunya tidak seperti di Jakarta, karena waktu aku di Jakarta aku tinggal 10 tahun lebih di Jakarta, udah kenal semuanya, udah lebih walaupun mungkin orang tua tidak tinggal di Jakarta, tapi my support system, all the girls, my girlfriends ada di sana gitu. Nah, pas begitu pindah ke Singapura, mungkin di saat waktu di Jakarta, Marissa belum punya anak, tapi kan melihat bahwa teman-teman yang pada punya anak, mungkin ada nanny, ya kan, yang bisa membantu, karena kita tahu mungkin perbedaan dari kita bayar nanny di Jakarta atau di Indonesia sama di luar tuh jauh sekali kan perbedaan harganya. Nah itu gimana tuh di sana kan, di Singapura susah kan jadinya kan, dan nggak seperti nanny di Indonesia kan? Betul. Sebenarnya kalau kita rumah tangga kita punya helper. Kalau di sini kan asisten rumah tangga kita sebutnya helper. Gitu. Helper, ya. Dia juga sangat bagus koneksinya sama Ellie dan Oli, dan dia juga sangat membantu kita. Tapi lebih dalam arti untuk biar aku juga punya waktu, karena sangat-sangat berasa tiba-tiba dengan 2 anak gitu, kalau satu anak lagi tidur, yang satu masih bangun. As a mom, you're always doing something gitu. So, kalau di Indonesia mungkin kita punya asisten rumah tangga yang tinggal di rumah, habis itu kita punya 1 nanny buat 1 anak, habis itu nanny kedua buat anak kedua, habis itu supir yang bisa antar ke sekolah semuanya kan. Kalau di sini no. Jadi ada 1 asisten rumah tangga yang membantu, dan thank God dia juga sangat ada koneksi yang bagus sama anak-anak gitu. But it's very different, dan harganya juga very different. Betul. Tapi banyak juga yang bilang yang menyenangkan dari, mungkin kita sebelum ngomong gak enaknya ya, tapi yang menyenangkan dari misalnya, ini sekarang ini mengasuh anak di negeri orang tanpa ada support system atau ring satu lah istilahnya ya. Nggak ada keluarga, nggak ada sahabat yang udah lama kita tahu. Ada lagi nih, jadi tidak ada campur tangan dari anggota keluarga sih sebenarnya. Semua kita urus sendiri. Semua caranya kita sebagai orang tua. Emang betul seperti itu? Emang seperti itu juga. Kalau aku emang keluarganya juga sangat kecil ya. Kita cuman masih ibu sudah meninggal, jadi cuma ada bapak yang tinggal di Jerman, dan 2 adik saya, 1 tinggal di Bali, 1 tinggal di Amerika. Oke. Iya, kalau keluarga aku sangat kecil. Kalau keluarga suami justru yang sangat besar gitu. Oh gitu. Iya. Jadi kita sangat merasa jauh dari keluarga, tapi it's seperti tadi dibilang, it's good juga. Jadi nggak ada orang yang bilang, oh kamu sebenarnya harus mandiin anak seperti ini. Iya. Iya benar. Kita juga nggak bisa tiba-tiba, opa, kamu bisa bisa babysitting Ellie sama Oli sebentar nggak? Nah, itu yang jeleknya. Iya sih. Kan kalau memang kita tahu ya, kalau kita mungkin di negeri sendiri, ini kan pasti ada, karena ada keluarga mungkin ya, baik keluarga yang langsung atau keluarga besar, itu kan biasanya suka, kok dikasih makannya itu nggak boleh, ya kan? Kalau ini kita benar-benar sendiri. Nah, sekarang dari nggak enaknya membesarkan atau mengasuh anak ya di negeri orang tuh apa sih? Mungkin satu yang emang sangat-sangat berbeda adalah harga untuk semuanya ya. Kalau di sini betul, semuanya itu sangat-sangat mahal. Mau dari yang aku merasa dari grocery shopping aja sangat-sangat lebih mahal daripada di Indonesia. Sekolah atau kalau kita waktu Ellie belum sekolah, mau kita ikut kelas musik atau apa, itu juga 1 jam itu udah kayak 300-400 ribu. So it adds up. Itu salah satu yang emang tidak enak gitu. Tapi aku juga harus jujur bilang kalau Singapura juga ada banyak enaknya. Dimana ini buat saya Singapura tuh satu negara yang emang sangat safe juga. Dimana aku tidak ada masalah kalau Ellie lagi main di luar, di playground. Selalu ada yang nemenin tentunya. Tapi kita tidak pernah merasa
sesuatu bisa terjadi, it's like high crime rate, sangat-sangat safe. Ada taman di mana-mana. Ellie bisa berlari di rumput, di botanical gardens atau di mana. Jadi kita juga melakukan banyak aktivitas di luar, di mana aku merasa di Jakarta kita mungkin tidak bisa melakukan sebanyak itu. Kalau Bali, Iya, betul sekali. Tapi mungkin satu hal juga katanya yang nggak enak dari mengasuh anak di negeri orang adalah urusan mommy time, alias me time. Kalau di Indonesia, kita nggak bisa keluar rumah, badan pegel, simbol pijit bisa dipanggil ke rumah. Atau kita bisa kabur sebentar untuk ke salon, ya kan? Karena banyak sekali salon dan harganya it's very reasonable gitu kan. Atau misalnya sekedar, aku mau hang out sebentar urusan mommy itu kan, kalau di Indonesia tuh gampang. Kalau di luar katanya nggak segampang itu ya. Nggak segampang itu, karena kalau kita bawa anak, kita juga biasanya cuma bawa anak tapi nggak bawa nanny. Jadi kita harus melihat situasi di mana ada playground, dan umur 2 tahun tuh kan yang lagi aku nggak mau baca buku, aku nggak mau ini, tantrum, terrible twos. Jadi bener. Lebih kayak sirkus sebenarnya kalau kita mami pengen ngopi gitu. Jadi nggak pernah benar-benar terjadi. Dan untuk itu sih yang buat aku juga jujur, I miss it so much. Kita bisa telepon siapa datang ke rumah untuk pijit atau blow rambut. Karena ini aku sebenarnya nggak mau share, tapi these are my quarantine nails. Oke. Karena di sini semua tempat nail spa tutup, bener-bener tutup, nggak bisa panggil siapa-siapa ke rumah juga selama lockdown ini. Jadi aku bisa melihat dari kuku aku seberapa lama aku sudah dalam quarantine. Oke, terbayang. Ya. Nah, Marissa, how's life sekarang dengan Ellie? Udah punya adik, Oli udah ada, Ellie lagi tadi Marissa sempat mention it's dalam fase menggemaskan terrible too. In the same time punya adik, mesti memberikan ASI dan yang lainnya. Ini gimana nih? Kita bilangnya it's fun. Sefun apa, Marissa? Yes. Sefun apa? Mungkin buat aku sih, aku sekarang bisa melihat perbedaannya karena Oli lahir dalam situasi sekolah tutup dan Ellie di rumah saja gitu. Jadi waktu itu kita luckily kita punya banyak waktu buat dia. Suami juga ada di rumah, nggak di kantor. Jadi ada suami yang sebenarnya lebih banyak menghabiskan waktu dengan Ellie dan aku bersama Oli karena emang menyusui kasih gitu. Kalau sekarang, dia sekarang sudah kembali lagi ke sekolah, jadi sudah bisa ketemu teman-temannya, so it's better. Tapi, wow, kalau semua orang bilang terrible twos, benar-benar terrible twos. Kalau dia tidak suka sesuatu, benar-benar seret, dibuang, habis itu duduk, jerit, gitu. Tapi dengan senyuman. Iya. Challenging. It's very challenging, tapi yang aku lihat dia juga sangat-sangat baik sama adiknya. Jadi setiap pagi dia selalu lari ke kamar kita, dia bilang, Olivia, sayang, mami sayang. Karena dia gini, dia bilang sayang gitu. Jadi dia selalu tanya, carry, jadi dia boleh carry Olivia nggak gitu. So it's very sweet. Tapi kadang-kadang kita juga harus rem energi dia karena dia carry hug, hugnya langsung gitu ya. But it's very very cute. Tapi buat ibu challenging. It's very challenging. Tapi itu dia the joy of motherhood, ya kan? Kita belajar hal baru setiap harinya bahkan ya. Betul. Salah satunya patience level kita. Nah, ini juga satu yang aku pengen tahu. Ini Ellie terhadap adiknya kan tadi udah bilang sayang. Ada nggak sih kayak mungkin Marissa juga bisa menangkap, apalagi kemarin selama 3 bulan tuh bener-bener bareng, ya mungkin nggak sampai 3 bulan kalau di Singapura ya. Bener-bener 24/7 sama Ellie dan Oli. Ellie ada rasa-rasa jealous nggak sih? Karena kan katanya di usia-usia 2 tahun itu kalau punya adik seneng tapi jealous, demanding untuk perhatian yang lebih dari mamanya gitu. Apakah Ellie juga begitu?
I think rasa jealous sih pasti ada. Yang aku bisa lihat rasa jealous itu mungkin juga bisa dilihat seperti rasa frustrasi karena dia sedang mungkin pengen komunikasi sesuatu sama kita, tapi kita lagi busy dengan baby atau apa. Jadi karena itu tantrumnya keluar. Tantrumnya seperti jerit atau dia buang sesuatu. Itu sih yang aku lihat. Dia ingin menghabiskan banyak waktu sama kita. Dan kalau kita tidak mendengarkan apa yang dia lagi cerita, karena kita busy dengan sesuatu lain, baru dia tantrum sih, gitu. Tapi Eli ngomongnya juga udah mulai lancar ya? Wow, chatterbox banget. Jadi semuanya diceritain. Jadi setiap kali kalau aku jemput dia dari sekolah, dia langsung cerita tentang story, dan kadang-kadang itu yang sebenarnya juga satu hal yang aku juga suka tinggal di Singapura. Karena Eli sekarang sekolah di mana dia 3 kali seminggu itu semua bahasa Inggris, tapi 2 kali seminggu bahasa Mandarin full gitu. Jadi teachernya cuma ngomong bahasa Mandarin sama dia. Jadi kadang-kadang dia pulang, dia menyanyikan lagu-lagu Mandarin, dia menceritakan, atau dia sekarang bisa bilang elephant itu dia bisa bilang dalam bahasa Indonesia, bahasa Mandarin, sama kata-kata seperti itu. Atau dia datang, ni hao, and I was like, okay, it's really cute. Lucunya, gemes banget. Tapi yang pasti Marisa benar-benar menikmati semuanya perjalanan motherhood di negeri orang, ya kan, tanpa mungkin banyak bantuan seperti kita kalau ada di Indonesia, ya kan. It's definitely possible, tentunya juga sangat berbeda kalau kita emang keluar dari comfort zone kita. Waktu aku pindah ke Singapura, aku bilang sama suami, aku sudah 10 tahun lebih tinggal di Jakarta. It's like time maybe also for something new, dan ini mungkin saatnya juga untuk to start over, to start a new challenge. Karena kadang-kadang kalau kita lama tinggal di satu tempat, you get like comfortable, dan waktu itu suami bilang, ya mau kemana lagi, antara aku pindah ke Jakarta atau kamu pindah ke Singapura gitu. Kita tidak bisa membesarkan anak long distance seperti ini lagi. Jadi karena itu aku pindah ke Singapura, dan it's not so far gitu. Iya, masih bisa pulang. Iya, jadi waktu itu setiap kali kalau aku kangen sama teman, kangen kerja kan, karena di Singapura I'm a full-time mom. Kangen kerja atau apa, aku selalu bisa sebentar untuk weekend melarikan diri ke Jakarta, teman-teman, dan me time. Jadi setiap kali aku langsung makan di semua restoran favorit, aku langsung blow rambut, cuci blow, aku ke salon, semuanya. So itu sesuatu yang I really miss it. Ada Papa Edwin yang menyapa kita. Sasa Nenja, aku rindu. Halo semuanya. Marisa, thank you so much for sharing cerita singkat tapi benar-benar seru banget mendengarkan kehidupan menjadi seorang ibu di negeri orang, membesarkan 2 putri yang lucu-lucu dan gemes-gemes, yang satu lagi kita bilang fascinating tuh ya. Dan satu lagi baby lagi dalam masa menyusui. Terima kasih banyak udah sharing. Dan sehat-sehat selalu ya. Thank you. Stay safe and stay healthy. Bye Marisa. Bye semua. Itu dia tadi ceritanya Marisa. Marisa memiliki 2 putri, yang satu usianya 2 bulan. Tadi memiliki putri yang masih mungil-mungil. Nah, gimana ceritanya kalau sudah memiliki anak yang di usia SD? Apakah berbeda membesarkan anak usia SD di negeri orang? Nah, sekarang kita akan mom sharing lanjut dengan Susan Bahtiar yang ada di Hong Kong. Nah, seperti apa cerita Susan membesarkan Tristan di sana? Hai Susan. Hai. Di Hong Kong jam berapa, San? Gue lagi dengerin Marisa sambil makan kacang gitu, tiba-tiba ke connect. Susan, di Hong Kong belum udah berapa lama, San? Mungkin bisa cerita sama moms yang lagi menyaksikan live Instagram kita. Jadi kita tuh sampai di Hong Kong tanggal 17 Januari tahun 2020. Kalau Roger udah dari Desember, tapi dia Januari pulang jemput kita. Sekalian gue perlu bawa makanan. Benar.
Nah, itu sejak Januari. Jadi baru sebentar tahu-tahu pandemi ini datang. Tapi mungkin sekarang Susan bisa merasakan waktu di Jakarta, Susan tuh aku tahu punya support system yang luar biasa. Ada mama, ada kakak-kakak, belum sahabat-sahabat. Nah, kalau Roger kan memang keluarganya ada di Belanda. Nah, berasa banget gak sih, San? Sekarang ini Susan sendiri, ya kan? Ada keluarga nggak di Hong Kong, San? Nggak ada. Nah, gimana tuh, San? Yang biasanya mungkin di Jakarta juga, walaupun mungkin bisa jadi Tristan sekarang usianya udah berapa tahun? Tristan tuh tahun ini, November ini, sama seperti lo ulang tahunnya kan? Tahun ini 8 tahun. Nah, waktu di Jakarta mungkin udah nggak pakai nanny, tapi ada helper yang menolong dalam kita melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, kalau sekarang gimana, San, ceritanya di Hong Kong? Sekarang berarti, jadi sebenarnya gini, planningnya dari Jakarta adalah kalau sampai ke sini, gue itu pengen karena apa ya? Karena Tristan sekolah, takutnya kan di rumah nggak ngapa-ngapain. Jadi rencananya memang balik ngajar gitu loh. Nah, mau balik ngajar, Susan kan guru. Jadi prepare, maksudnya nyari-nyari apakah memang mesti take any course, mesti ambil sertifikat lagi gitu. Tapi pas baru ke sini masih dengan sibuknya ngurusin rumah. Jadi kan waktu datang tuh tinggalnya di service apartment. Jadi rumah kita, apartemen kita itu kan memang agak jauh dari kota karena kita memang request nggak mau tinggal di kota, maunya tinggalnya agak ke pinggiran. Nah, terus pas lagi beberes-beres gitu tiba-tiba ya itu COVID-19 pandemi, pandemi. Kemudian tapi sebenarnya kita sih ngerasa biasa aja karena orang-orang tuh langsung pakai masker. Terus kita juga ikut-ikutan pakai masker karena mereka disiplin, ya udah kita ikut. Sampai kita pindah ke apartemen baru itu akhir Januari. Dan Tristan harusnya masuk sekolah tanggal 3 Februari, itu masuk sekolah diundur ke Maret. Ya udah berarti adaptasi lagi tuh di rumah baru, masih sibuk deh beres-beres segala macam. Tristan mulai online learning gitu kan. Ya. Dan dimulailah perjalanan sebagai ibu dan sebagai guru untuk anak sendiri. Betul. Gimana tuh, Sanda? Juga kan ini di saat yang bersamaan Susan masih adaptasi, sambil beres-beres juga, baru pindah ke Hong Kong gitu kan. Jadi sebenarnya gue tuh nggak pernah bilang sama orang tuh gue tuh capek, nggak pernah, karena gue nggak ngerasa biasa aja gitu. Tapi pada saat gue pindah sini, gue tuh baru pertama kalinya dalam hidup Roger dengar bilang, "Honey, I'm physically tired." Gue bilang gitu, I'm physically tired. Karena gue tuh benar-benar capek. Jadi di Jakarta beresin rumah kan mesti kosong karena mau disewain. Rumah kosong, beresin sendiri karena Roger kan udah pindah duluan. Beresin sendiri, ngepak sendiri. Di sini juga Roger kerja, gue unpack sendiri. Ya udah, jadi gue dan ngurusin Tristan sekolah. Jadi gue bilang, gue benar-benar secara fisik tuh gue capek gitu. Secara fisik. Dan karena kan di saat yang sama kan nyiapin makan juga, ya kan, as a full time mother juga kan. Ya. Jadi gue di sini benar-benar totally ibu rumah tangga. Jadi Tristan itu sekolah, gue harus nyiapin dia makan juga, terus beresin rumah juga, nyuci juga, nyetrika juga. Terus udah gitu, nah pas Roger working from home kan ya, jadi ada 2 bayi ya, 1 bayi besar, 1 bayi kecil yang bisa dikasih makan gitu. Jadinya ya gitulah. Iya. Dan satu lagi yang Moms juga harus tahu, Susan itu kan sangat memperhatikan apa ya istilah tuh health conscious. Jadi sangat memperhatikan kesehatan dan asupan makanan dan gizi keluarga. Dan ini kalau mungkin di Jakarta waktu itu Susan ada yang nolongin, ada helper. Sekarang tuh semua jadi benar-benar disiapkan sendiri, belanja sendiri, ya kan? Sambil di saat yang sama mengajarkan anak online school, ya kan? Itu gimana tuh San jadinya? Oke, honestly speaking, Angie, gue sih nggak terlalu gitu berat. Di Jakarta, gue yang shopping, gue yang masak. Iya, udah terbiasa ya. Cuman kalau di Jakarta ada yang bantuin motong. Seenggaknya gue masih bisa ngajarin Tristan apa atau nemenin dia main apa gitu. Cuman di sini kan ada yang cuciin piringnya. Betul. Di sini sekarang ya udah semua sendiri kan. Tapi I really enjoy sih. Gue juga surprise sih sama diri gue sendiri bahwa Roger tuh concern gue tuh nggak bisa adaptasi karena gue nggak pernah tinggal di luar negeri Angie selama hidup gue di Jakarta. Iya. Gitu.
Tapi ternyata I'm very okay. Gue tuh nggak homesick, nggak apa segala macam. Gue masih bisa, ya thanks to technology, gue masih bisa Zoom atau video call sama nyokap, sama kakak-kakak gue, sama teman-teman gue gitu kan. So it's fine for me. Yang bikin gue berat adalah yaitu tadi yang di-mention, pijit. Gue kangen dipijit. Ya. Kalau di sini kan di Jakarta, di Indonesia tinggal panggil bawa pijit ya. Kalau di sana kan nggak ada. Oh oke, tapi harganya mencekek loh. Nggak jadi ya. Nah, sekarang ngomongin soal Tristan. Tristan kan berarti ya mulai dari TK masuk SD awal-awal di Jakarta, di Indonesia. Nah, abis itu sekarang mungkin udah terbiasa punya banyak teman. Apalagi kan anak-anak kan belum tentu secepat itu adaptasinya. Menyiapkan Tristan atau di sana tuh di Hong Kong, gimana cara Tristan beradaptasi dengan teman-teman dan juga dengan lingkungan barunya? Kalau Tristan anaknya memang is a very friendly kid. Jadi dia tuh nggak pernah kesulitan beradaptasi. Dia agak-agak banci tampil sih. Jadi kalau ketemu orang ramah gitu. Say hi, gitu. Iya. Dia tuh kalau pengen main sama orang gitu, sama anak, satu anak, dia pasti deketin, dia tanya, boleh main nggak? Gitu. Jadi, jadi dia tuh nggak terlalu susah sebenarnya beradaptasi. Kita juga worry, tapi gue juga bilang sama Tristan, kita kasih pujian Tristan, mama papa tuh bangga banget loh sama kamu. Kamu tuh di negara baru, begitu kena pandemi, segala macam, dia bisa dengan beradaptasinya dengan baik. Kebetulan kita tinggalnya di komplek. Jadi masih bisa keluar, Ji. Jadi masih tetangga-tetangga masih oke, meskipun pakai masker. Nah, kalau sama teman-temannya, ketemunya sih baru di online ya. Baru tanggal 1 Juni kemarin, dia baru sekolah. Senangnya. Nah, dia senang. Dia pulang, dia bilang, Mama, aku senang sekali dia sekolah. Ketemu teman baru, ada guru baru. Gitu. Tapi online pun di tiap hari sama guru dan teman-temannya kan online learning juga ketemuan kan. Dia aja udah ngerasa akrab sendiri gitu. Oh, senangnya. Nah, Susan, sebelum tutup, aku pengen tahu. Jadi sebenarnya saat ini, apalagi satu buat Susan yang belum pernah ya meninggalkan Indonesia, baru kali ini tinggal di negeri orang. Plus ditambah di negeri orang mengasuh anak juga. Kesulitan apa yang paling terasa sama Susan di saat sekarang membesarkan anak bukan di negeri sendiri? Kesulitan yang major sebenarnya nggak ada, mungkin karena Tristan udah gede kali ya, Ji ya. Udah bisa diajak ngomong, udah bisa diajak diskusi, udah bisa dibilangin. Sebenarnya baru-baru ini sih dia udah bisa diajak komunikasi dengan baik, malah lebih kritis kayaknya, lebih banyak tukar pendapat gitu. Kayak kalau misalnya dia lagi bandel, kayak berapa hari ini dia suka lupa tuh, bilang, Tristan gini deh, kamu maunya apa? Mama maunya begini, kamu maunya begini. Kira-kira kita ambil jalan tengahnya gimana? Gitu. Udah bisa diajak ngobrol. Udah bisa diajak ngobrol, jadi udah lebih enak sih. Cuma buat Marissa Marissa terrible-nya bukan sampai tuh. Terrible-nya 2, 3, 4, 5, 6 kayaknya. Bener, Tristan tuh baru enak banget diajak komunikasi tuh sekarang. Tapi puji Tuhannya, kalau masalah paling besar banget di sini sih nggak ada. Mungkin karena gue juga anak rumahan, jadi nggak pergi juga nggak masalah. Nggak masalah. Cuman ya memang kadang-kadang kangen kerja aja sih, kangen kerja. Terus kalau hangout, enaknya sekarang dia udah sekolah. Kadang-kadang karena kita di komplek banyak tower, jadi udah kenal sama tetangga, bisa ngopi sebentar. Selama gue ada gym dan bisa lari, gue nggak masalah buat Susan Batiar ya. Jadi pada dasarnya nggak ternyata, walaupun mungkin kita jauh dari support system, yang padahal Susan kan terbiasa dekat sama support systemnya dalam artian keluarga, adaptasi itu tetap bisa dilakukan dan tidak terlalu sulit, walaupun sekarang memang harus tinggal di negeri orang bersama keluarga dan mengasuh si kecil ya. Asal kita bisa gini aja sih, kita sebenarnya jadi manusia tuh, kalau menurut gue percaya bahwa kita bisa lihat situasi dan kondisi di mana kita tinggal itu aja. Kalau kita bisa menerima, gua rasa ngejalaninnya lebih enak. Gitu sih. Iya sih. Oke, jadi next nih akan mulai jadi kembali ke profesi guru. Mudah-mudahan kalau semuanya oke. Karena gue juga bingung mau ngapain, tapi dari awal gue bilang, kayaknya gue ngajar lagi aja deh ya gitu. Karena di sini kan
susah juga, maksudnya mau ya masih bisa pulang sih. Roger masih kasih kalau misalnya memang ada kerjaan pulang ke Jakarta gitu, nggak masalah. Cuman gue lagi nunggu helpernya Tristan. Sebenarnya helpernya Tristan itu kepengen banget pindah ke sini, udah kita urusin, visanya udah sampai Jakarta, tapi Jakarta di lockdown, jadinya ya kita lagi usahain deh ke sini. Oke, Susan, terima kasih banget udah sharing sama kita di sini, obrolannya seru banget. Ini sekalian kayak jumpa kangen dari jauh ya. Salam buat Tristan dan Roger. Semoga satu lagi pandemi ini segera berakhir. Jadi paling nggak Susan bisa kangen-kangenan pulang ke Jakarta sebentar ya. Benar, ya kan? Benar. Dan juga bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala di negeri baru, di tempat baru, dan bisa kembali ngajar jadi guru ya. Untungnya ada Shanti di sini, jadi kadang-kadang Shanti. Oh iya, oh iya, paling nggak kalau ada masih ada satu teman yang dikenal ya. Iya, benar. Ada hiburan. Betul sekali. Susan, terima kasih. Salam buat keluarga. Terima kasih udah sharing juga ya. Bye Susan. Bye. So ya, mendengar cerita dari Susan dan juga dari Marissa. Lagi, kalau memang mungkin ada moms yang, aduh, saya ternyata harus pindah nih ke negeri orang, mungkin karena ikut tugas suami atau yang lainnya. Bukan nggak mungkin suatu saat ini akan kita alami di mana kita harus pindah dan membawa si kecil dan kita mulai beradaptasi di negeri baru. Ternyata bisa, dan tentu catatannya memang kita harus siap dari sini dulu ya. Terima kasih ya Moms sudah menyaksikan live Instagram kita di Mother and Baby Indonesia. Nantikan besok kita juga akan ada live Instagram lagi. Pastinya follow Instagram @motherbabyIND dan nantikan info-info yang selalu kita berikan untuk Anda. Sampai ketemu lagi, sampai jumpa Moms.